Tujuan utama program tahfidz ini adalah yang pastinya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran dan mempelajari Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran. Kita juga tanamkan kepada anak-anak bahwasannya Al-Quran ini adalah kalamullah yang memang harus dijaga. Maka dari itu kami selalu ajarkan kepada anak-anak untuk selalu mencintai Al-Quran dan sebisa mungkin untuk berusaha memperbaiki diri sehingga Al-Quran cinta dengan kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah ikut dalam program tahfidz ini. Ustadz pahami bahwasannya seorang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang pilihan Allah, yang mana tidak semua orang berkesempatan untuk menghafal Al-Quran, apalagi sampai mutqin, sampai lancar. Maka dari itu jaga semangatnya, istiqomah dalam tujuannya. Semoga Allah meridhoi kalian semua. Duka selama di tahfidz banyak sebenarnya, tapi intinya kalau untuk sukanya sama seperti yang teman-teman lain bilang, bisa dikumpulkan dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang punya ilmu yang Masya Allah. Tapi kalau buat Bagas sendiri bisa terbiasa duduk lama bareng Al-Quran. Di tahfidz Dinia Putri itu tidak cuma diajarkan untuk sekadar menghafal, tapi mencoba memaknai dan bisa dibilang dilatih untuk bisa jatuh cinta dengan Al-Quran. Hal yang paling membahagiakan saat aku di tahfidz itu, aku bersyukur banget bisa jadi bagian keluarga tahfidz saat itu. Kalau sukanya tuh ngerasain susahnya hafal Quran, kehangatan keluarga, belajar adab di tahfidz itu berguna banget, rasa banget belajar adabnya di tahfidz itu berguna banget. Sukanya itu Allah pilih Ana untuk jadi seorang penghafal Quran. Aku suka di tahfidz itu hampir semua hal yang ada di tahfidz aku suka. Bisa kenal sama teman-teman yang ada di tahfidz, terus didatengin guru-guru yang hebat, Ustadz Imam, Ustadz Falah, Umi Nurul, semua guru-guru yang ada di tahfidz. Adanya lembaga tahfidz di Dinia itu hal yang bisa dibilang perubahan yang besar, perubahan yang baik di diri sendiri ya, salah satunya. Hal yang bisa dijadikan pelajaran, salah satunya itu kalau menghadapin suatu masalah, rasanya tuh nggak yang berat-berat banget gitu. Kalau kata Ustadz Falah dulu, ciri-ciri penghafal Quran itu ketika dia punya masalah kayak mudah lah ngadepinnya karena dia bareng Al-Quran. Suka duka banyak, ada mulai dari duka. Kalau dukanya mungkin Ana nggak bisa menghafal secepat dari teman Ana, tapi kalau sukanya, kalau misalnya Ana nggak mulai dari menghafal kemarin, Ana nggak bisa sampai sini atau nggak bisa membagikan itu ke orang tua Ana. Yang membuatku bahagia di tahfidz itu, aku kenal banyak orang-orang baik di sana, guru yang hebat, terus sama program yang bagus. Sedihnya itu setoran itu nggak nyampe target. Targetnya hari ini misalnya setorannya harus 2 lembar, ternyata nggak nyampe 2 lembar. Nah itu biasanya jadi hal yang bikin sedih tuh itu. Semenjak masuk tahfidz itu banyak waktu yang nggak terbuang sia-sia. Kalau ada waktu kosong diisi dengan mengaji atau murajaah buat hafalan baru. Jadi tuh waktu kita kepake semua dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Kalau suka duka jujur banyak banget, tapi yang paling keinget kalau duka itu pas waktu program itu kerasa banget gimana kapasitas kita gitu ya. Di situ sampai nangis, pasti banyak banget kan yang nangis, ngerasain susahnya. Terus teman-teman itu pada mudah gitu, kita sampai begadang-begadang, kadang ada yang sekali cepet gitu, pokoknya ada yang cepet, ada yang lama, itu kayak nangis bareng-bareng gitu ya. Di tahfidz tuh kayak keluarga banget sih. Terus kita didatengin
musyrif dan musyrifah yang Masya Allah, kita diajarin ilmunya Masya Allah ya. Manfaat kita ikut tahfiz itu banyak banget. Paling suka di tahfiz itu disiplin banget, jadi itu berpengaruh banget sampai diri aku sekarang gitu. Aku bisa membagi waktu aku gimana buat ngafal, gimana buat murojaah gitu. Ada satu momen yang benar-benar saya rindukan, dan kalau misalnya diberi kesempatan saya ingin sekali mengulang momen ini, yakni momen liburan tahfiz, di mana libur tahfiz itu dimulai dari hari Kamis sore hingga Jumat siang. Dan biasanya kalau nggak ada kegiatan, apalagi di kelas 3 KMI yang udah mulai free, saya menggunakan momen itu untuk pergi ke masjid, tepatnya di lantai 2. Di situ saya sendiri dan mengulang hafalan-hafalan yang saya miliki. Dan di situ saya mendapatkan ketenangan yang saat ini benar-benar saya ingin ulang kembali, dan saya ingin rasakan kembali momen tersebut. Terkait dengan manfaat, tentu banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Meski belum bisa menyelesaikan hafalan, dengan hafalan-hafalan yang saya miliki saat ini, itu menjadi reminder, menjadi pengingat, menjadi motivasi saya dalam menjalani kehidupan. Karena semakin kesini, saya semakin merasakan banyak tantangan, merasakan banyak ujian. Dan dari hafalan-hafalan yang saya miliki itu menjadi pengingat bahwa sebenarnya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Rasanya malu ketika kita tahu bahwa ada ayat yang menjelaskan tentang satu masalah, tapi kita tidak mempercayai, tidak bisa mengimaninya. Pesan saya untuk adik-adik yang sedang berjuang dalam menghafal Al-Quran, kesulitan dalam menghafal itu pasti ada, dan ini merupakan salah satu ujian bagi kita yang sedang menghafal Al-Quran. Yang paling penting adalah jangan pernah putus asa, teruslah berusaha, tetaplah semangat dalam menghafal Al-Quran, karena ini adalah kunci keberkahan dalam hidup kita. Kesannya ikut tahfiz di perguruan Diniyah Putri Lampung itu seru banget, karena banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang gak bakal Ana dapat kecuali di tahfiz ini. Untuk suka duka, jadi awalnya itu Ana yang awalnya nggak bisa sama sekali menghafal, jadi bisa menghafal atau tahu sedikit tips-tips dan trik-trik dari ustadz dan ustazah tahfiz. Nah, yang kedua, dari yang nggak betah, malah keterusan sampai ngabdi kayak sekarang. Tetaplah istiqomah dalam murojaah, semangat dalam menghafal. Karena menghafal tidaklah mudah, jika ada kemauan pasti ada jalan. Pesan untuk lembaga tahfiz Diniyah Putri Lampung, semoga semakin berjaya dan semakin maju, Makin berkembang, dapat melahirkan para penghafal yang berjiwa Quran. dan selamat ulang tahun untuk Diniyah Putri Lampung ke-51, semoga semakin berjaya dan semakin maju. Dan untuk guru-guru tercinta, guru di sekolah maupun guru di lembaga tahfiz, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan dilancarkan atas segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pesan kami kepada Pondok Pesantren Diniyah Putri Lampung di hari ulang tahunnya ke-51 tahun, agar selalu mencetak anak-anak yang berakhlakul karimah. Semoga akan semakin maju. Kesan kami terhadap Pondok Pesantren Diniyah Putri Lampung, kami merasa bangga karena telah berhasil membawa putri kami menjadi anak yang soleha dan bisa membanggakan keluarga. Harapan kami tentunya agar Pondok Pesantren Diniyah Putri Lampung terus melanjutkan program tahfiz Quran untuk menjadikan para santri menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup putri kami dalam menuntut ilmu. Semoga ke depan Pondok Pesantren Diniyah Putri Lampung lebih banyak lagi mencetak generasi yang cerdas, berprestasi, berakhlak, dan berkarakter. Selamat ulang tahun untuk perguruan Diniyah Putri Lampung yang ke-51. Semoga semakin maju, sukses, dan semakin jaya, menjadi salah satu sekolah favorit yang mengedepankan kualitas pembelajaran yang berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin.